Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini mari kita awali pertemuan dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penafsir sebagai agen sosial of change ya. Kalau biasanya para aktivis mahasiswa itu selalu mengatakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial, social agent of change, kan begitu. Tapi dalam kajian tafsir, penafsirlah yang menjadi agensi dalam perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Nah, untuk menjelaskan tema ini, saya akan menyajikan dua paper yang kebetulan seharusnya 3 ya, tapi nanti terlalu banyak sehingga saya batasi menjadi 2 saja. Yang pertama itu tulisan saya sendiri, ini yang berjudul Utopia Khilafah Islamiyah, studi tafsir politik Muhammad Arkaun. Karena di sini dalam tulisan ini saya menjelaskan bagaimana kontestasi pewacanan yang dilakukan oleh para penafsir Al-Quran terkait dengan isu khilafah Islamiyah ini sendiri. Terus yang kedua itu jurnal dari tafsir Al-Quran dan kekuasaan politik di Indonesia. Ini hasil review dari Pak Samsul Watani atas disertasi dari Pak Islah Gusmian. Ya. Nah, jadi ketika saya menjelaskan dalam beberapa pekan kemarin bahwa peradaban Islam itu adalah peradaban teks, maka mau tidak mau Al-Quran itu menjadi core, menjadi titik tumpuan dalam peradaban itu sendiri. Ya, titik tumpuan dalam peradaban itu sendiri. Dimana dalam kasus peradaban Islam ini pertama kali dilakukan yang pertama kali menerima ini atau mukhatabnya adalah warga Arab, bangsa Arab, masyarakat Arab kala itu. Nah, mereka itulah menjadi mukhatab pertama kali, di mana teks Al-Quran itu menjadi tumpuan dalam peradaban itu sendiri. Nah, kemudian setelah Al-Quran itu menyebar ke berbagai penjuru dunia, maka peradaban itu kemudian meluas, ya, meluas. Nah, namun sebelum itu saya akan mendudukkan terlebih dahulu bagaimana tingkat sakralitas terhadap Al-Quran maupun tafsir ini sendiri. Ya, kita harus bisa mendudukkan itu sendiri. Jadi jangan punya asumsi bahwa tafsir itu kemudian sakral. Ya, kenapa? Karena tafsir itu hanya sebatas penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang ada. Nah, di samping itu, kalau tafsir itu adalah sakral, tentu tidak akan terjadi ragam dari tafsir. Tapi kenyataannya terjadi banyak ragam tafsir, sehingga mau tidak mau tafsir Al-Quran ini tidak sesuatu yang sakral karena itu sebagai produk. Nah, oke, kita mencoba untuk melihat skema ini terlebih dahulu ya. Bisa dilihat ya skemanya ini. Nah, ketika kita berbicara persoalan di mana letak sakralitas Al-Quran, maka Al-Quran itu sakralnya ada di Ummul Kitab. Di Ummul Kitab. Wa huwa fi Lauhil Mahfuz, kan begitu, di Lauhil Mahfuz. Akan tetapi ketika Al-Quran itu sudah turun atau diturunkan di dunia, maka dia mau tidak mau akan berinteraksi dengan realitas sejarah, di mana sejarah juga memiliki ragam peradaban.
di mana peradaban Arab adalah yang pertama kali. Nah, saat Al-Quran berinteraksi dengan peradaban Arab kala itu sudah menjadi wacana Qur'ani yang pertama kali. Wacana Qur'ani yang pertama kali. Nah itu. Namun dalam perkembangan sejarahnya, kemudian naskah Al-Quran yang awalnya itu berserakan di mana-mana kemudian dikumpulkan, dikodifikasi menjadi satu dalam Mushaf Hafsah yang kemudian pada beberapa tahun berikutnya disalin menjadi Mushaf Utsmani. Ini kemudian menjadi sesuatu yang menyejarah. Nah, karena dia memiliki unsur kesejarahan inilah di sini ada unsur-unsur yang profan. Nah, apalagi ketika sudah mulai penafsiran muncul. Nah ini, jadi di dalam wilayah inilah ya wilayah mulai korpus terbuka ini. Nah, ketika Al-Quran sudah menjadi korpus terbuka ini, jadi di mana Al-Quran itu kemudian bebas ditafsirkan oleh siapapun, ya tentunya ada kaedah-kaedah yang harus dipenuhi ya, ada metodologi-metodologi yang harus dipenuhi dalam memahami ayat Al-Quran itu. Tapi ketika masing-masing itu memiliki ilmu untuk ke sana, maka dia bisa melakukan aktivitas penafsiran terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam konteks inilah yang kemudian terjadi kontestasi wacana. Kontestasi wacana dalam Al-Quran. Jadi ketika sudah terjadi kontestasi ini, Al-Quran sudah masuk ke dalam wilayah dialektika. Sudah masuk ke dalam wilayah dialektika. Jadi apakah dialektika Al-Quran ini tidak terjadi sejak Al-Quran turun, Pak? Sebenarnya sudah terjadi sejak Al-Quran turun. Jadi ketika dialektika Al-Quran turun pada masyarakat, bagaimana respon Al-Quran terhadap masyarakat, terus kemudian bagaimana masyarakat merespon Al-Quran itu sendiri, ini terjadi proses dialektika. Nah, tetapi dialektika ini kemudian meluas ketika ragam tafsir ini sudah berserakan, banyak muncul. Nah, itu. Nah, ketika terjadi proses dialektika inilah sehingga banyak para pengkaji Al-Quran ini kemudian mencoba untuk menggali apa yang terjadi dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi dirasah ma fil Quran, dan apa yang terjadi dalam di sekitar Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita menggunakan istilahnya Aminah Al-Khuli kan seperti itu. Jadi dirasah ma haulal Quran. Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Dalam proses dialektika ini, mau tidak mau, ada beragam pendekatan yang digunakan oleh para mufasir dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu. Mulai pendekatan kebahasaan linguistik, dari pendekatan fenomenologi, pendekatan komunikasi, pendekatan antropologi, dan bahkan sampai pendekatan politik pun masuk di sana. Nah, kalau saya dalam jurnal saya ini yang berjudul Utopia Khilafah Islamiyah ini, pendekatannya ada pendekatan politis, di mana grand design-nya, metode yang itu dia menggunakan paradigma postmodernis, ya, dekonstruksi terhadap tafsir yang sudah mapan. Jadi bagaimana penafsir-penafsir klasik itu menafsirkan kata-kata kafir. Nah, kemudian ini dibantah habis oleh Muhammad Arkaun. Bagaimana kafir itu dimaknai oleh Muhammad Arkaun. Nah, nanti kalian bisa melihat itu sendiri. Muhammad Arkaun itu mencoba untuk mengkritik pemaknaan kafir, terus muslim, iman, dan seterusnya itu mulai lintas ayat. Jadi tidak hanya tertumpu pada satu ayat. Nah, ini dimulai dari penafsiran surat Al-Fatihah ayat ke-7 itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kenapa selama ini penafsir klasik tentunya itu memaknai maghdub itu sebagai orang Yahudi, ad-dallin sebagai orang Nasrani.
Nah, ini kemudian dibantah oleh Muhammad Arkaun. Nah, jadi nanti untuk bantahnya silahkan dibaca di sini. Jadi saya hendak mengatakan begini. Jadi posisi penafsir saat ini dia memiliki posisi yang bergaining dalam menentukan arah wacana keislaman, arah diskursus keislaman yang hendak dibangun. Nah, di sini. Jadi Muhammad Arqon ini mencoba untuk melawan hegemoni diskursus keislaman yang memojokkan kelompok-kelompok non-muslim dengan narasi-narasi tafsir Al-Quran. Mulai dari ayat-ayat yang ya rodok sensitif, termasuk surat Fatihah ayat ke-8 tadi, ayat ke-7 tadi. Terus surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu kontestasi wacananya apa yang sedang dibangun, begitu. Nah, itu nanti bisa dibaca di tulisan saya ini ya, jurnal yang kebetulan ini publishnya di jurnal teologi ya ini. Nah, nanti bisa dibaca di sana. Oke, saya balik ke tulisannya siapa tadi? Saya lupa. Pak Syamsul ya, Pak Syamsul. Nah, ini dia membedah disertasinya Pak Islah Kusmian. Jadi ketika tafsir Al-Quran itu sudah ada dan banyak sekali ya, berserakan di mana-mana, mulai tafsir yang bercorak, berriwayah, birra'yi, muqarron, maudhu'i, belum lagi tafsir-tafsir sain ya. Ini kemudian bisa menjadi apa itu sih? Wacana keislaman yang beragam. Jadi Al-Quran ketika berdialektika dengan masyarakatnya, itu ternyata dialektikanya sangat beragam, tergantung mufasirnya itu membawa kemana. Jadi ketika kita berbicara dialektika ada 3 konteks yang menyertai di sana. Jadi wacananya apa, arenanya ini apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi misalkan kalau kemarin di Indonesia dalam konteksnya ini pada kasus Ahok kemarin ya, penafsiran Al-Maidah 51 itu kemudian viral, rame. Semua orang hendak menampilkan penafsiran ala dia sendiri. Pendekatannya pun beragam. Sehingga disinilah terjadi kontestasi wacana yang kemudian digaungkan oleh para mufasir, di mana mufasir ini syarat dengan kepentingan. Nah, jadi para mufasir inilah yang kemudian disebut oleh Pak Islah itu sebagai pelibat wacana. Jadi kalau tadi agennya agen. Arenanya apa? Medan wacananya apa? Arena ini ruang. Jadi saat itu adalah ruangnya adalah ruang politik pilpres. Nah, kemudian para mufasir ini sebagai agensi, dia kemudian memanfaatkan arena itu. Nah, sarananya apa? Nah, ini sarananya itu mereka menggunakan media-media sosial itu sendiri. Ya. Nah, disinilah kemudian mufasir dengan adanya arena tertentu, ya, maka dia mau tidak mau dia sebagai aktor dalam pembentukan wacana tadi. Lah di sini kemudian dia mampu menggiring wacana keislaman yang ada. Lah disinilah dia sebagai agen sosial. Jadi penafsiran-penafsiran ini akan dibawa oleh siapa yang menafsirkan ayat itu tadi. Nah, jadi sekilas dalam konteks keindonesiaan pada 2 tahun silam ya. Nah, belum lagi tafsir-tafsir yang kemudian dimunculkan. Misalkan Al-Asas fit Tafsir ya. Al-Asas fit Tafsir kayak Said Hawa ya, Said Hawa atau siapa itu. Dia itu kan seorang feminis ya. Jadi wacana-wacana keislaman ala feminis kemudian dikembangkan dalam tafsir itu. Belum lagi orang yang lain misalkan kayak Fatimah Vernisi, Asma, Aminah Wadud dan seterusnya itu, karena dia itu sebagai aktivis feminisme
mau tidak mau ketika dia menafsirkan Al-Quran, coraknya pasti sudah terlihat, yaitu feminisme. Dia mencoba untuk melakukan semacam dekonstruksi terhadap tafsir yang selama ini dihegemoni oleh kelompok maskulin. Nah, jadi penafsir ini memiliki daya daya tawar atau daya saing sendiri dalam pertarungan wacana itu. Nah, wacana penafsiran yang diwacanakan oleh kelompok feminisme seperti Fatimah Mernissi, Aminah Wadud, terus Said Hawa dan seterusnya, ini kemudian mampu memengkarui para pegiat feminis. Nah, di situ. Misalkan lagi Al-Maududi. Al-Maududi ini karena dia konteksnya adalah konteks pergerakan Islam di Bangladesh. Ya, ya sebenarnya dia itu bukan orang asli Bangladesh ya, tapi tafsirnya ini kemudian banyak dirujuk oleh militan-militan Islamis di daerah Bangladesh. Ya, JI, alumni JI. Ya, itu sempat terjadi semacam ideologisasi tafsir. Jadi wacana yang dikembangkan oleh siapa tadi kalau saya lupa namanya. Maaf malah lupa, padahal baru saya sebut ya. Al-Maududi ya. Al-Maududi itu kemudian mampu mempengaruhi kelompok-kelompok CI yang ada di Bangladesh. Bahkan militansi perempuannya Biksa itu ada satu forum setiap hari Rabu dan hari Jumat itu ngaji tafsir ideologis. Nah, saya juga sempat menulis itu di jurnal Musawa ya nanti. Silakan nanti search sendiri, judulnya itu ideologisasi tafsir di kalangan perempuan Islamis Biksa Bangladesh. Nah, itu saya menulis itu bagaimana kemudian tafsirnya Al-Maududi ini mampu menggerakkan kelompok-kelompok Islamis yang ada di Bangladesh, di mana mereka berafiliasi ke kelompok JI, Jemaah Islamiyah. Nah, ini jadi arenanya adalah arena politik. Terus agennya siapa? Agennya kalau tokohnya ya memang Al-Maududi tadi, tapi kemudian martir-martirnya inilah para ustadz-ustadz dari kelompok JI tadi. Nah, ini jadi penafsir itu memiliki bargaining posisi yang sangat penting ya. Posisinya ini memiliki yang sangat menjanjikan untuk dijadikan sebagai agent social of change tadi. Jadi tergantung aktornya ini siapa yang memainkan itu. Nah, jadi setidaknya sudah ada dua kelompok tadi. Belum lagi misalkan tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi. Wah, ini sekalipun dia ada yang mengatakan ini dia itu berangkat dari kelompok Syi'i ya, tapi nampaknya tafsirnya tafsir Mafatihul Ghaib ini justru bisa diterima dari berbagai kalangan ya, sekalipun ada yang mengindikasikan dia itu dari kelompok Syi'i ya, tapi tafsir model dialektika yang dikembangkan oleh Fakhruddin Ar-Razi ini mampu diterima baik di berbagai kalangan muslim, sekte-sekte muslim itu sendiri. Ada lagi tafsirnya Muhyiddin Al-Arabi misalkan. Nah, ini seringkali banyak diterima oleh kaum sufistik ya, kelompok-kelompok sufi. Pengikut sufi kebanyakan mengarah ke sana. Jadi model-model tafsir Isyari, tafsir apa itu kemudian banyak diikuti oleh kelompok-kelompok sufi ini tadi. Nah, disinilah agennya ini ya. Jadi Muhyiddin Al-Arabi ini kemudian mampu menggerakkan kelompok-kelompok sufi ini sesuai dengan penafsiran yang dikembangkan oleh Al-Arabi ini sendiri. Ya, jadi beragam lah ya tafsir-tafsir ini
kemudian dikembangkan oleh mufasirnya, kemudian mampu menciptakan sebuah wacana keislaman yang mungkin ya, saya yakin hampir 80% tafsir itu sangat subjektif. Tidak ada tafsir yang sangat objektif. Jadi kalau Anda mengatakan ada tafsir yang sangat objektif ini yang mendekati kebenaran, saya kira tidak ada, karena masing-masing ini bermuatan ideologi tertentu. Misalkan tafsir Kemenak, Kementerian Agama ya, Al-Quran dan terjemahannya itu yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama, itu pasti mengarah kepada konsepsi kebinekaan, konsepsi modernisme agama, persatuan. Nah, di situ ya sering. Jadi kemarin saya sudah menyinggung itu, bagaimana kemudian tafsir. Nah, tafsir itu apa itu jadinya? Berdialektika dengan kondisi setempat. Jadi kondisi yang berada di Indonesia itu bagaimana yang sedang terjadi apa, kan begitu. Nah, itulah kemudian tafsir dibuat. Nah, saat ini di Indonesia yang paling punya otoritas ya Kementerian Agama, sekalipun banyak tafsir-tafsir lokal ya, tafsir-tafsir lokal. Nah, itu penjelasan kemarin kalau kalian masih ingat ya. Nah, tapi dalam penjelasan ini saya akan berbicara aktornya, bukan pada produknya. Jadi aktornya ini sangat menentukan. Nah, aktornya sangat menentukan. Jadi di sini misalkan ini saya menulis terkait dengan utopia khilafah Islamiyah. Ini Muhammad Arqon saat itu kemudian melawan hegemoni tafsir yang mengatakan bahwa kafir itu adalah kafir ideologis. Kafir ideologis. Jadi selama ini tafsir yang dibangun oleh mufasir-mufasir klasik itu tafsir-tafsir ideologis. Mereka yang tidak mau menerima Islam, mereka yang tidak mau menerima kebenaran, mereka lah yang kafir. Namun ketika Muhammad Arqon menampilkan tafsirnya, dia mencoba untuk menganalisis konteks historisitasnya. Dia kemudian menyimpulkan bahwa makna kafir yang ditafsirkan dalam surat Al-Kafirun, dalam surat Al-Fatihah dan beberapa surat yang lain itu mengarah kepada persoalan politis, di mana orang-orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad untuk mendirikan negara Madinah itu kemudian disebut sebagai orang yang beriman, loyal. Nah, konteksnya seperti itu versi Muhammad Arqon ini. Sementara mereka yang menolak, tidak mau menerima Muhammad sebagai pimpinan, leader, ya, mereka disebut sebagai orang yang kafir. Sebagai orang yang kafir. Bahkan mereka yang tidak mau menerima kepemimpinan Nabi Muhammad, akan tetapi dia bersedia membayar pajak, dia disebut sebagai kafir dhimmi, kan begitu. Jadi istilah kafir ini digunakan untuk apa ya, mengidentifikasi mana yang loyal terhadap Nabi Muhammad dan mana yang tidak loyal, mana yang menjadi oposisi. Lah ini versi Muhammad Arqon. Jadi tafsir terkait dengan kafir ideologis memang selama ini sudah menghegemoni kencang di masyarakat. Akan tetapi ketika Muhammad Arqon hadir dengan tafsir dikonstruksinya ini, kemudian dia memberikan wacana baru. Nah, sehingga sedikit banyak gagasan Muhammad Arqon ini diterima di kalangan kelompok Muslim modernis. Bahkan kelompok-kelompok revisionis juga menerima gagasan Muhammad Arqon ini. Sangat menguntungkan. Jadi ada pembaharuan wacana keislaman yang diinginkan. Nah, inilah yang kemudian diubah mindsetnya oleh Muhammad Arqon saat itu. Nah, lebih jelasnya nanti silahkan baca jurnal saya ya. Untuk terkait dengan yang biksa tadi, yang ideologisasi tafsir, nanti di jurnal saya yang lain ya. Nah, ya nanti saya kirimkan sekalian jurnalnya biar nanti Anda tahu bagaimana penafsir ini mampu memiliki modalitas ya, untuk melakukan
perubahan sosial di masyarakat, minimal perubahan paradigma keislaman. Minimal perubahan paradigma keislaman yang dikembangkan itu. Nah, di situ. Jadi ketika kita berbicara modalitas, nampaknya nanti ya akan apa itu jenengnya? Dalam materi tersendiri, bahkan nampaknya tidak cukup dalam kajian Al-Quran dan budaya ini ya. Jadi nanti kita akan berbicara ada kapital-kapital tertentu yang harus dimiliki oleh penafsir ini. Jadi tidak bisa penafsir itu orang yang tidak punya modal. Dalam arti jangan modal uang saja ya, banyak modal yang harus dipenuhi, ada kapital-kapital tertentu yang harus dipenuhi, sehingga wacana keislaman yang hendak dikembangkan bisa diterima. Kayak kasusnya tafsir Al-Misbah itu, andaikan Pak Quraisy, Profesor Quraisy Shihab itu tidak memiliki kapital ya, mau tidak mau tafsirnya itu tidak banyak yang membuka. Nah, tapi karena Pak Quraisy ini termasuk tokoh masyarakat, sehingga tafsir-tafsirnya juga banyak digunakan di Indonesia terutama ya, banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa yang menjelang semester akhir. Jadi membedah tafsir Quraisy Shihab ini menjadi sesuatu yang favorit bagi mahasiswa, kan begitu. Tapi karena apa? Karena Pak Quraisy memiliki kapital. Jadi nanti kalau berdiskusi kapital nanti dalam diskusi sendiri saja, oke? Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti silahkan dibaca 3 tulisan ya. Kalau tadi di awal saya mengatakan ada 2 jurnal, nanti saya tambah 1 jurnal terkait dengan tulisan saya di Musawa, jurnal Musawa. Jadi nanti bisa dibaca bagaimana posisi penafsir ini. Nah, begitu. Oke, siap ya. Jadi tadi saya revisi tadi. Jadi kalau saya mengatakan 2, sekarang 3. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.